dijayai dari Majapahit hingga turun ke 4 tahta penerusnya, yaitu ketika Sir Wingit telah merasuki tubuh makhluk hidup, dan kala keseimbangan batin sudah diambang keumuman, saat itulah kesaktian merupakan bentuk ilmu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia hingga suatu keterbatasan tidak lagi menjadi penghalang. Terciptalah zaman di mana manusia dan makhluk tak kasat mata saling berkomunikasi secara bebas. Wahyu Ning zaman para dewa, menjadikan masa kala itu disebut Kejawen Jawi, yang mengedepankan makna keluhuran bagi umat manusia. Sementara itu, perjalanan Pulau Jawa, sejak zaman Sang Hyang Bango atau sebelum masa Wali Songo, seluruh peradaban manusia pada masa itu terbagi menjadi 3 golongan, manusia, lelembut, dan siluman dari bangsa Sleman. Dari seluruh golongan ini akhirnya terpecah menjadi 2 bagian, yaitu aliran putih dan hitam. Sedangkan kisah terbaginya golongan ini pada akhirnya mendatangkan peperangan hingga turun sampai ke zaman di mana Wali Songo dilahirkan. Syahdan, tersebutlah nama dari sekian banyak para tokoh sakti beraliran hitam kala itu yang bernama dan bergelar Setan Kober, yang tak lain sosok setengah siluman yang banyak membawa risalah pertumpahan darah bagi seluruh umat manusia. Setan Kober, yang Bak Dajjal, memang nama yang sangat melegenda bagi seluruh aliran hitam sejak kerajaan Majapahit pertama didirikan. Konon, ia belum pernah terkalahkan oleh jawara dan pendekar manapun pada masa kejayaannya. Setidak-tidaknya, Setan Kober telah menunjukkan pada dunia bahwa dirinya pernah menjabat sebagai guru besar 7 aliran sekaligus selama 473 tahun lamanya. Di antara 7 aliran yang dimaksud adalah bangsa manusia, lelembut dari alam laut, bangsa jin segala penjuru alam, bangsa Togok dari zaman Purwacarita, bangsa siluman Sleman, bangsa perkayang bumi lapis 3 dan bangsa Ngahyang. Dari sini dapatlah diceritakan bahwa asal-usul Setan Kober terlahir dari seorang Banaspati Agung di zaman Purwacarita 10 bernama Raja Lautan, yang berasal dari keturunan siluman Selemen bangsa api. Berdasarkan hikayat Raja Lautan sebenarnya pernah dikalahkan 1 kali dalam hidupnya oleh Nabi Khidir AS, tepatnya di masa kejayaan Raja Zulkarnain yang masyhur itu. Sementara itu, berdasarkan penerawangan dan kontemplasi, Setan Kober mempunyai tempat tinggal selayaknya manusia pada umumnya, yaitu di dalam hutan Panji, di daerah perbatasan antara Cibogo dan Bukit, dan hal ini juga tersirat dalam bukunya Rasuladiningrat yang berjudul Babak Tanah Cirebon. Begitulah, rumah Setan Kober hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari lambang. Bahkan sejak zaman kedewataan, akulah pemohon para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismaya Jati, lalu dikenal sebagai Kimura Semar Putronoyo. Dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Sesudah berkata, berarti Kisana ini adalah Danyang tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Sesubakir, yang berasal dari tanah Syam Persia. Sabdo Palon kemudian bertanya, ada hajat apa gerangan jengan di Korawu di tanah Jawa ini? Sesubakir menjawab, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidak datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon berkata, ceritakanlah selengkapnya di sana, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Sesubakir kemudian menjelaskan, baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima misi dari Hyang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci, lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut dengan ulama. Sabdo Palon kembali bertanya, jadi Jengandiku ini termasuk ulama itu tadi? Sesubakir kemudian menjelaskan, ya, saya salah satu dari ulama yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wara suci. Amador
Islam. Sabda Paman melanjutkan pertanyaannya. Bukankah di sana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi di sana menambah dengan agama yang baru lagi? Sesebagai kemudian menjawab, biarkanlah Tabulogasi yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah di sana sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa ini, di sini pun juga ada Kapitayan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabda Paman kemudian menjawab, ya, rupanya di sana sudah menyelidiki Kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Lulang binatang dan manusia. Dan di belakang rumahnya berdiri kokoh satu pendopo yang terbuat dari beraneka tulang macan, kijang, kerbau dan singa. Sedangkan kesehariannya lebih banyak ia habiskan di pendopo untuk mengajarkan beragam ilmu kepada muridnya yang berasal dari beragam golongan, dan bila ia memiliki waktu senggang, ia banyak mengarahkan waktunya untuk menciptakan bilahan keris sakti mandraguna. Konon, keris buatan asli tangan setan Kober ia berikan pada Pangeran Arya Panangsang, sebelum terbunuh oleh Jaka Tingkir. Tak diragukan lagi, di masa raja-raja di tanah Jawa, nama setan Kober selalu disebut-sebut sebagai orang nomor satu di dunia persilatan yang banyak dimanfaatkan oleh para raja Jawa sebagai pembunuh bayaran. Bahkan, di masa Brawijaya ke-V, ia juga seringkali menjadi ahli strategi perang istana Majapahit demi mengalahkan ratusan panglima pilihan seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia. Namun namanya mulai surut dan akhirnya ngahyang selamanya karena didera perasaan malu yang tak tertahankan setelah ia dikalahkan oleh jawara sakti yang tak lain Pangeran Suta Wijaya Gebang. Dan inilah kisahnya. Di masa perang antara Majapahit dan Demak Bintoro, yang pada saat itu dipimpin Raden Fatah, dengan dibantukan 101 waliullah di bawah komando Panglima Besar Sunan Kudus. Selama 17 tahun, dua kerajaan ini pernah terlibat perang sengit, yang juga melibatkan Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Panglima Perang Demak yang saat itu baru saja dinikahkan dengan Ratu Ayu Kirana di Demak. Sebanyak 24 kali mereka bertemu dalam peperangan hebat, di mana 18 kali Majapahit menyerang Demak, dan 6 kali Demak balik menyerang Majapahit. Dalam puluhan peperangan antara Demak dan Majapahit itu, wilayah yang pernah menjadi medan pertempuran itu diantaranya adalah Magelang, Sragen, Banyuwangi, Kudus, Klaten, Tidar, Madura, Lasem, Purworejo, Yogyakarta, Batang, Semarang dan Surabaya. Dengan strategi yang matang, setan Kober yang kala itu menjadi bagian kerajaan Majapahit mulai menyebar aksinya di beberapa pelosok desa terpencil dengan cara membunuh satu persatu para jawara Islam yang dianggapnya telah berkomplot dengan kerajaan Demak Bintoro. Setan Kober pun mulai menyusun kekuatan dengan mendatangi para dedengkot aliran hitam di penjuru pelosok desa. Di antara nama-nama aliran hitam yang pernah bergabung dengannya adalah Pangeran Tepak Palimanan, Pangeran Telaga Herang, Pangeran Pucuk Umun Banten, Pangeran Lodaya Indramayu sebelum masuk Islam, Pangeran Samber Nyawa dari daerah Cucimana, Pangeran Kebokinabrang dari Gunung Tangkuban Perahu, Ki Gede Jalu dari Brebes, Ki Gede Kapetakan, Ki Gede Lewi Munding, Ki Gede Tegal Gubuk sebelum masuk Islam, Ki Gede Purbalanang, Siluman Air daerah Gunung Tidar Jateng, Ki Janggala Wesi dari Siluman Sleman, dan yang lainnya. Begitulah, pada pertempuran ke-17, kerajaan Islam Jawa pernah dikalahkan dengan terbunuhnya beberapa waliullah, yang diantaranya adalah Sunan Udung, Sunan Pajang, Sunan Beling, Sunan Persik, Sunan Odong, Sunan Rohmat, Sunan Koyim dan Sunan Menjangan atau Pangeran Sambar Nyawa. Namun, dalam sejarah lain menyebutkan bahwa kekalahan kerajaan Islam pada waktu itu adalah tak lain karena bangsa waliullah. Tidak semuanya turun ke medan laga dikarenakan mereka sedang berkabung atas wafatnya Sunan Ampel, salah satu wali Songo, hingga para waliullah lebih banyak takziah datang ke daerah Ampel ketimbang turut perang. Sementara itu, di lain pihak,
setelah kekalahan kerajaan Islam tersebut mulai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas. Mendengar hal tersebut, Sunan Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mulai merapatkan barisan, dengan jalan memilih di antaranya untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam. Persis, pada saat itu, yang diutus untuk menandingi kesaktian para jawara dan pendekar aliran hitam di antaranya adalah Pangeran Walangsungsang atau Mbahku Cakrabuana, Sunan Kalijaga, Pangeran Arya Kemuning, Syekh Muhi Muda Tasik, Nyai Mas Gandasari, Panguragan, Syekh Sutawijaya Gebang, Maulana Hasanuddin Banten alias Pangeran Sebakin King, Syekh Sapu Jagat dan Syekh Magelung Sakti. Atas mandat Sunan Gunung Jati, mereka bergerak dengan cara terpisah, dan lewat perjalanan panjang selama 7 tahun lamanya, mereka akhirnya bisa menaklukkan seluruh bangsa aliran hitam. Namun hal semacam itu bukan berarti mereka mudah menandingi ilmu dedengkot para aliran hitam, melainkan butuh perjuangan dan kesiapan matang. Sebab dalam menjalankan tugas ini mereka juga pernah dikalahkan sewaktu duel kesaktian dengan para dedengkot aliran hitam. Pangeran Arya Kemuning, misalnya, pernah berhadapan dengan dedengkot aliran hitam yang bernama Pangeran Telaga Herang, dan Pangeran Arya Kemuning pun dapat dikalahkan dengan mudah. Barulah, saat perang tanding dengan Syekh Muhi Muda Tasik, Pangeran Telaga Herang kalah telak, dan akhirnya ngahyang sampai sekarang. Begitupun Nyai Mas Gandasari, yang kala itu ditugaskan untuk menangkap Pangeran Pucuk Umun Banten, mengalami kekalahan dalam adu kesaktian. Dan barulah, kala Mbahku Cakrabuana turun ke medan laga, Pangeran Pucuk Umun Banten bisa dikalahkan, dan akhirnya ngahyang selamanya. Adu kesaktian ini terjadi di pantai Karangbolong, di mana Karangbolong itu sendiri pada mulanya adalah sebuah bukit yang akhirnya berlubang karena ajian dan kesaktiannya Pangeran Pucuk Umun Banten. Begitu pula, Sunan Kalijaga pernah dikalahkan oleh Pangeran Tepak Palimanan dalam penaklukan wilayah Cirebon. Kekalahan Sunan Kalijaga, akibat campur tangan Prabu Siliwangi yang merupakan leluhurnya orang-orang sakti di Banten dan Pajajaran. Dan barulah, setelah kedatangan Pangeran Arya Kemuning dan Mbahku Cakrabuana, Pangeran Tepak Palimanan bisa terbunuh dengan kepala terpotong dari raganya. Adu kesaktian dan kekuatan ini terjadi di puncak Bukit Palimanan, yang bernama Gunung Tugel. Sekarang kita kembali ke cerita pertempuran antara Pangeran Sutawijaya Gebang dengan Setan Kober, di daerah hutan Panji, yang tidak bisa dihindarkan lagi, di mana kedua musuh bebuyutan ini saling mengerahkan kesaktiannya hingga sampai 40 hari lamanya. Dan perkelahian panjang ini akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Sutawijaya, hingga Setan Kober akhirnya ngahyang selamanya di hutan Panji. Kisah terkalahkannya Setan Kober ini akhirnya jadi perbincangan banyak orang, sehingga Mbahku Cakrabuana, selaku gurunya sangat khawatir. Alasannya tak lain adalah karena sejak kejadian itu, Pangeran Sutawijaya diangkat menjadi seorang pemimpin oleh seluruh bangsa Gebiah, yang membuat Mbahku Cakrabuana merasa khawatir bila ilmu yang beliau berikan selama ini disalahgunakan oleh murid-muridnya. Dalam babat Tanah Jawa, disebutkan bahwa ilmu Pangeran Sutawijaya Gebang dapat dikatakan sebagai salah satu ilmu yang juga paling ditakuti oleh seluruh bangsa siluman atau Gebiah, selain ilmu yang juga dimiliki segelintir orang di Banten. Ilmu yang dimilikinya itu tak lain adalah Syahadat Majmal, di mana ilmu ini bila dibacakan maka seluruh Gebiah yang ada akan mengikuti ucapan kita. Demikianlah, dalam perang tanding melawan Setan Kober, ilmu inilah yang menjadi andalannya, hingga Setan Kober sendiri harus menerima kekalahannya dengan tubuh terbakar. Sementara itu, dalam kisah lain diceritakan, setelah 1 tahun Setan Kober dikalahkan, Pangeran Sutawijaya Gebang akhirnya dipanggil menghadap Mbahku Cakrabuana. Ananda, bagaimanapun juga dirimu telah menjadi orang yang ditakuti seluruh makhluk tak kasat mata. Namun menurutku jauhkan ilmu itu, sehingga antara manusia dengan bangsa gaib ini tetap lestari selamanya. Sebab kasihan bagi yang lain, dengan adanya ilmu yang Ananda miliki sekarang, maka seluruh bangsa gaib akan punya batasan tertentu yang menjadikan mereka percaya hanya pada Ananda. Mendengar hal itu, dengan patuh Pangeran Sutawijaya mengiyakannya, tanda ia setuju dengan ucapan gurunya. Namun lain sifat, lain pula kenyataannya. Meski Pangeran Sutawijaya sudah menerima mandat gurunya itu, tetapi para muridnya yang berasal dari bangsa siluman dan alam gaib lainnya hanya tunduk pada majikannya,
bukan pada orang lain, hingga meski Mbah Kuwu Cakrabuana adalah gurunya Pangeran Sutawijaya, dengan cara sembunyi tangan akhirnya mereka tidak menerima pengakuan Mbah Kuwu Cakrabuana, dengan cara menyerang seluruh keraton Pakungwati Cirebon. Tentu saja, Mbah Kuwu Cakrabuana tidak tinggal diam. Beliau langsung menghadapinya dengan pusaka, golok cawang, pedang Zulfikar, dan akhirnya seluruh bangsa gaib bisa dikalahkan dengan mudah.